welcome back untuk pembacaan kita hari yang ke-19. Oke. So hari ini kita akan baca di dalam Desire of Ages nomor 59 hingga 62. Bab 6 sudah oke. And tajuk dia adalah kami melihat bintangnya. Oke, so sebelum kita mulai macam biasa mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas kasih Engkau pada hari ini dan pada saat ini kami ingin meluangkan sedikit masa untuk Engkau dan kami ingin membaca firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami betul-betul ingin menghayati firman Engkau, biarlah apa yang kami baca dapat difahami dengan mudah. Engkau berikan kami hikmat untuk memahaminya dan seterusnya menggerakkan Roh Kudus Engkau untuk membantu kami agar kami dapat aplikasikan apa yang kami pelajari, perkara-perkara positif yang ada di dalam pembacaan kami hari ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So jom kita baca Desire of Ages nomor 59 hingga 62. Bab 6 kami melihat bintangnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Ya. Karena kami sudah melihat bintangnya di sebelah timur, maka kami datang hendak menyembah dia. Orang Majus yang datang dari timur itu adalah ahli-ahli filsafat. Mereka termasuk dalam golongan yang besar dan berpengaruh, yang meliputi orang bangsawan dan memiliki banyak harta dan pengetahuan bangsa mereka. Di antara orang-orang ini banyak yang memperdayakan kepercayaan yang bukan dari khalayak ramai. Yang lainnya adalah orang-orang yang tulus hati, yang suka mempelajari segala petunjuk Allah dalam alam kejadian dan yang dihormati atas kejujuran serta akal budi mereka. Inilah sifat orang Majus yang datang kepada Yesus. Terang Allah selamanya bersinar di tengah kegelapan kekafiran, sementara orang Majus ini mempelajari angkasa yang penuh bintang itu dan berusaha menduga rahasia yang tersembunyi pada jalan-jalannya yang gemerlapan itu. Nampaklah oleh mereka kemuliaan kali. Dalam usaha mencari pengetahuan yang lebih terang, mereka berpaling kepada Alkitab Ibrani. Di negeri mereka sendiri ada tulisan-tulisan nubuat yang meramalkan kedatangan seorang guru ilahi. Biliam termasuk golongan para ahli nujum. Sungguh pun, ia pernah menjadi nabi Allah oleh Roh Kudus. Ia telah meramalkan kemakmuran Israel dan kedatangan Mesias. Dan nubuatan-nubuatannya itu telah disampaikan oleh tradisi dari abad ke abad. Tetapi dalam perjanjian lama, kedatangan juru selamat dinyatakan lebih jelas. Orang Majus itu mempelajari dengan kesukaan bahwa kedatangannya sudah dekat dan seluruh dunia harus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Orang Majus itu telah melihat sebuah cahaya ajaib di angkasa pada malam ketika kemuliaan Allah meliputi bukit-bukit Bethlehem. Ketika cahaya tersebut beransur-ansur pudar, timbullah sebuah bintang yang gemerlapan dan berpindah perlahan-lahan di angkasa. Itu bukannya sebuah bintang biasa ataupun sebuah planet, dan pemandangan itu membangkitkan perhatian yang amat sangat. Bintang itu adalah sepasukan malaikat yang bercahaya-cahaya jauh di angkasa. Akan tetapi tentang ini tidak diketahui apa-apa oleh orang Majus itu. Namun mereka mendapat kesan bahwa bintang tersebut mengandungi arti yang istimewa bagi mereka. Mereka pergi bertanya kepada imam-imam dan ahli-ahli filsafat serta menyelidiki gulungan catatan purbakala. Nubuatan Biliam telah menandaskan bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bilangan 24 ayat 17. Mungkinkah bintang yang aneh ini dikirim mendahului kedatangan yang dijanjikan itu? Orang Majus telah menyambut baik dengan cahaya yang lebih gemilang. Dengan perantaraan mimpi mereka disuruh mencari raja yang baru lahir itu. Sebagaimana dengan Imam Abraham keluar atas panggilan Allah dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, sebagaimana dengan Imam Bani Israel mengikuti tiang awan ke tanah perjanjian, demikianlah orang kafir ini berangkat untuk mencari juru selamat yang telah dijanjikan itu. Negeri-negeri sebuah timur sangat kaya dengan benda-benda yang berharga. Sebab itu orang Majus itu bukannya pergi dengan tangan hampa. Sudah menjadi kebiasaan di sana untuk mempersembahkan pemberian sebagai pernyataan hormat kepada raja-raja atau orang-orang yang berkedudukan tinggi lainnya. Maka pemberian yang paling mahal yang dapat diberikan negeri itu
pun dibawa sebagai persembahan kepadanya, yang olehnya segala keluarga di bumi ini akan berbahagia. Adalah perlu berjalan pada malam supaya selalu mendapat bintang itu. Akan tetapi orang Majus itu menghabis waktu dengan mengulang-ulangi ucapan tradisi dan perkataan-perkataan nubuatan tentang dia yang mereka cari itu. Setiap waktu beristirahat mereka menyelidiki nubuatan, maka keyakinan mereka pun makin bertambah bahwa mereka sedang mendapat pimpinan ilahi. Sementara mereka melihat bintang itu di hadapan mereka sebagai tanda secara lahir di dalam batin mereka, ada juga kenyataan Roh Suci yang senantiasa membesarkan perhatian mereka dan mengilhami mereka dengan harapan. Perjalanan itu sungguh pun jauh, adalah satu perjalanan yang diliputi sukacita bagi mereka itu. Mereka sudah tiba di negeri Israel dan sedang menuruni Bukit Zaitun, dan Yerusalem sudah kelihatan. Bintang yang telah menuntun mereka dalam perjalanan yang melelahkan itu berhenti di atas Ka'bah. Dan sesaat kemudian lenyaplah dari penglihatan mereka. Dengan langkah yang penuh pengharapan mereka maju terus, mengharap dengan yakin bahwa kelahiran Mesias itu akan menjadi buah mulut orang yang penuh kegirangan. Tetapi segala pertanyaan mereka sia-sia saja. Setelah masuk ke dalam kota suci itu, mereka pun pergi ke bait suci. Dengan penuh keheranan, mereka tidak mendapati seorang pun yang nampaknya tahu tentang raja yang baru lahir itu. Pertanyaan mereka tidak membangkitkan tanda sukacita, malah sebaliknya, yakni tanda-tanda rasa heran dan takut, dan bukan pula tidak disertai penghinaan. Imam-imam tengah mengulang-ulangi tradisi-tradisi. Mereka meninggikan agama dan peribadatan mereka sendiri, sementara mereka mencela bangsa Yunani dan Romawi sebagai orang kafir dan orang berdosa melebihi orang lain. Orang Majus itu bukannya menyembah berhala, dan pada pandangan Allah mereka tegak jauh lebih tinggi daripada imam-imam itu yang mengaku sebagai penyembah Dia. Namun mereka dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang kafir. Bahkan di antara para penunggu yang telah ditentukan kitab suci itu, pertanyaan-pertanyaan mereka yang penuh harapan gemilang itu tidak juga menjamah hati. Kedatangan orang Majus itu segera tersiar di seluruh Yerusalem. Maksud perjalanan mereka yang aneh itu menimbulkan kegegaran di kalangan penduduk yang selanjutnya merembes ke istana Raja Herodes. Orang Edom si licik itu tersentak ketika terdengar kabar tentang kemungkinan akan adanya saingan. Pembunuhan yang tidak terhitung banyaknya telah mencemarkan jalannya kepada takhta kerajaan. Dasar orang asing, ia benci orang rakyat yang diperintahnya. Satu-satunya keamanan bagi jiwanya ialah kebaikan Roma. Akan tetapi putra yang baru ini menaruh tuntutan yang lebih tinggi. Ia dilahirkan untuk kerajaan itu. Herodes mencurigai bahwa imam-imam berkomplot dengan orang-orang asing itu untuk mengharu-birukan khalayak ramai dan menurunkan dia dari takhta. Tetapi ia menyembunyikan kecurigaan hatinya itu serta memutuskan dalam hati untuk memutarbalikkan rencana-rencana mereka itu dengan tipu muslihat yang lebih unggul. Setelah memanggil kepala-kepala imam dan ahli-ahli Taurat, ia menanyai mereka tentang ajaran buku-buku suci mereka mengenai tempat kelahiran Mesias. Pertanyaan ini yang keluar dari mulut perampas takhta itu dan yang ditanyakan atas permintaan orang-orang asing menyengat kesombongan guru-guru Yahudi itu. Sikap masa bodoh dengan mana mereka membuka gulungan nubuatan menimbulkan amarah si lain yang cemburu itu. Ia menyangka mereka mencoba hendak menyembunyikan pengetahuan mereka dalam soal itu. Dengan kekuasaan yang tidak berani mereka ingkari, ia memerintahkan mereka supaya mengadakan penyelidikan yang saksama dan untuk memberitahukan tentang kelahiran raja mereka yang diharapkan itu. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tempat Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Hai Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang raja yang akan mengembalakan umatku Israel. Sekarang Herodes mengundang orang Majus itu untuk mengadakan wawancara perseorangan. Suatu badai kemarahan dan ketakutan berkecamuk dalam hatinya. Tetapi dalam gerak-geriknya ia tetap berlaku tenang dan menerima orang-orang asing itu dengan sopan. Ia bertanya bila mana bintang itu kelihatan serta pura-pura menyambut dengan kesukaan kabar tentang kelahiran Kristus itu. Ia meminta tamu-tamunya itu supaya memeriksa mengenai
mengenai anak itu dengan saksama, maka apabila kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat menyembah dia." Setelah berkata demikian, dibebaskannya mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Betlehem. Imam-imam dan tua-tua Yerusalem sebenarnya bukanlah tidak mengetahui hal kelahiran Kristus itu sebagaimana yang mereka pura-pura buat. Laporan tentang kunjungan malaikat-malaikat kepada gembala-gembala itu sudah dibawa ke Yerusalem, tetapi rabi-rabi telah memperlakukannya seperti sesuatu hal yang tidak layak mendapat perhatian mereka. Mereka sendiri boleh jadi sudah akan mendapat Yesus dan mungkin sudah akan siap untuk memimpin orang Majus itu ke tempat kelahirannya. Tetapi sebaliknya orang Majus itulah yang datang untuk menarik perhatian mereka kepada kelahiran Mesias. Di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Tanya mereka. Kami tidak melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sekarang kesombongan dan iri hati menutup segala pintu terhadap terang. Sekiranya segala laporan yang dibawa oleh gembala-gembala dan orang Majus itu diakui, maka akan ditempatkannya lah imam-imam dan rabi-rabi itu dalam suatu kedudukan yang paling tidak disukai, membatalkan pengakuan mereka sebagai ahli tafsir kebenaran Allah. Guru-guru yang terpelajar tidak mau merendahkan hati untuk diberi petunjuk untuk orang-orang yang mereka sebut kafir. Mustahil, kata mereka, Allah sudah melampaui mereka untuk berhubungan dengan gembala-gembala yang tidak tahu apa-apa atau dengan orang kafir yang tidak disunat. Mereka bertekad untuk menunjukkan hinaan terhadap laporan yang tengah mengharukan Raja Herodes dan seluruh kota Yerusalem. Malahan mereka tidak mau pergi ke Betlehem untuk melihat kalau segala perkara ini demikian halnya, dan mereka menuntun orang banyak untuk menganggap perhatian kepada Yesus sebagai satu kehebohan yang mengandung anasir kefanatikan. Disinilah mulai terjadi penolakan terhadap Kristus oleh imam-imam dan rabi-rabi. Dari titik ini kesombongan serta kedegilan mereka pun tumbuhlah hingga menjadi kebencian yang tetap terhadap Juru Selamat, sementara Allah membuka pintu bagi orang kafir. Para pemimpin Yahudi sedang menutup pintu bagi mereka sendiri. So itulah macam mana orang-orang yang Yahudi, yang imam-imam memandang rendah terhadap orang-orang kafir pada zaman dahulu. Oke, so saya harap kita dapat belajar sesuatu daripada pembacaan kita hari ini. So mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas pembacaan yang begitu indah sebentar tadi. Tuhan, jauhkan kami dari kesombongan agar kami tidak seperti imam-imam tersebut yang menganggap bahwa orang-orang kafir itu tidak berkenan di mata-Mu Tuhan. Kami ingin supaya Engkau sentiasa mantap Roh Kudus Engkau agar kami sentiasa diberikan peringatan untuk terus merendah diri dalam segala sesuatu yang kami lakukan maupun sesuatu yang besar, pencapaian yang besar ataupun yang kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Terima kasih atas firman Engkau dalam pembacaan ini. Biarlah Engkau terus memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So that's all for today and see you again tomorrow. Bye.